Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Juliana Marita Simbolon dengan NIM channel 25030 dari Prodi D3 Akuntansi kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyusunan anggaran penjualan. Terdapat beberapa pengertian menurut para ahli tentang penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, menurut Navarin tahun 2007, menyatakan anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Menurut Adi Saputra dan Asri tahun 2003, menyatakan anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Bisnis budget atau anggaran perusahaan atau budget atau anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Nah, anggaran penjualan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya. Yang kedua, membantu perencanaan dan pencapaian laba. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan perhitungan laba atau rugi. Yang keempat, sebagai alat pengendalian atau kontrol. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan strategi penjualan. Yang keenam, mendorong efisiensi dan efektivitas usaha. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, menurut Navarin tahun 2007, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, penjualan tahun-tahun yang lalu, meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualannya. Yang kedua, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang keempat, tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. Yang kelima, fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Faktor yang kedua ada faktor eksternal, yang meliputi data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap anggaran penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, keadaan persaingan di pasar. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, tingkat penghasilan masyarakat. Yang keempat, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan disusun. Yang kelima, agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Yang keenam, berbagai kebijakan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan, keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya dan sebagainya. Yang ketujuh, posisi perusahaan dalam persaingan. Dalam menyusun anggaran penjualan, terdapat beberapa prosedur. Penyusunan anggaran yang digunakan oleh perusahaan menurut Supriyono tahun 2000 yaitu yang pertama, top-down budgeting. Anggaran yang disusun oleh manajemen puncak untuk manajemen di bawahnya. Kelemahan dari metode ini yaitu kurangnya komitmen bawahan, seringkali tidak dapat dilaksanakan, sulit berhasil mencapai tujuan. Yang kedua, bottom-up budgeting.
Anggaran yang disusun sendiri oleh manajemen level bawah dan selanjutnya diserahkan ke manajemen atas. Kelemahan dari metode ini yaitu seringkali tidak mempertimbangkan keselarasan tujuan, kurang terkendali, tujuan yang dicapai terlalu mudah. Yang ketiga, gabungan. Penyusunan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, agar penyusunan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik. Proses penyusunan anggaran memiliki prosedur menurut Navarin 2007, yaitu yang pertama, tahap penentuan pedoman perencanaan atau anggaran. Anggaran yang dibuat pada tahun yang akan datang hendaknya disiapkan beberapa bulan sebelum anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian, anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Yang kedua, tahap persiapan anggaran. Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu, menyusun forecast penjualan atau taksiran atau ramalan penjualan. Setelah itu, kemudian manajer pemasaran bekerja sama dengan para manajer untuk menyusun anggaran lainnya. Yang ketiga, tahap penentuan anggaran. Diadakan rapat dari semua manajer beserta direktur untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran, mengkoordinasikan dan menelaah komponen anggaran, pengesahan dan pendistribusian anggaran. Yang keempat, tahap pelaksanaan anggaran. Tahap di mana anggaran dilaksanakan untuk kepentingan pengawasan tiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi. Baik, kesimpulan dari pemaparan saya yaitu anggaran jualan adalah anggaran hasil penjualan. Jualan artinya hasil penjualan. Penjualan artinya proses menjual. Menjual artinya menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu pada saat tertentu. Manfaat anggaran jualan terutama sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya dan sebagai ujung tombak dalam memperoleh laba. Faktor yang mempengaruhi anggaran jualan selain ramalan jualan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang dapat dijabarkan menjadi beberapa. Penyusunan anggaran jualan dimulai dari mempertimbangkan faktor yang memengaruhi anggaran jualan. Setelah itu, menetapkan harga jual untuk produk tertentu. Penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Langkah selanjutnya adalah daerah tertentu, kemudian membuat taksiran tiap jenis produk yang akan dijual dan memperhitungkan anggaran jualan. Dan terakhir, disusunlah anggaran jualan. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan saya mengenai materi penyusunan anggaran penjualan. Jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf dan terima kasih.